Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan bisa melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Jadi pembahasan awal di semester 2 ya. Mudah-mudahan semuanya sudah memegang buku ya. Buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Kalau sudah buka silahkan buka di bab 9 ya, tentang memahami surat Al-Jum'ah ayat 9 ya. Nah, anak sekalian, kita sudah tahu bersama bahwa hari Jumat itu adalah disebut juga sebagai Sayyidul Ayyam. Ya, Sayyidul Ayyam itu artinya tuannya hari. Ya, hari Jumat itu memiliki keistimewaan dibandingkan dengan hari yang lainnya. Sehingga kata Jumat itu diambil dari kata jamaah yang artinya berkumpul. Ya, yaitu pada hari perkumpulan umat muslim untuk melaksanakan kebaikan berupa sholat Jumat. Nah, kalau dilihat dari pengertian tersebut, maka itulah yang menjadikan hari Jumat itu sebagai hari yang diistimewakan. Jadi hari Jumat itu kita diwajibkan bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat, yaitu sholat zuhur berjamaah pada hari Jumat. Ya, jadi sholat Jumat itu mengganti ya sholat zuhur yang senantiasa kita lakukan setiap hari itu. Ketika hari Jumat maka kita melaksanakan atau menggantinya dengan melaksanakan sholat Jumat. Ya, kapan waktu pelaksanaan sholat Jumat? Pelaksanaan sholat Jumat itu sama persis dengan waktu pelaksanaan sholat duhur ya. Sehingga kita diwajibkan khususnya bagi laki-laki itu hukumnya fardu ain melaksanakan sholat Jumat. Nah, apa sholat Jumat itu? Ya, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah ya, Jumat pada waktu duhur di hari Jumat. Nah, hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Jum'ah. Saking istimewanya sampai Allah mengabadikan hari Jumat itu dalam sebuah surat yang disebut dengan surat Al-Jum'ah. Khususnya di ayat yang ke-9 Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu, kata Allah. Bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Nah, sholat Jumat ini pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Nah, sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain. Ya, kalau sudah bicara fardu ain kan bicaranya kewajiban individu. Setiap individu memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah tersebut. Nah, sholat Jumat hukumnya fardu ain itu dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap pekannya, yakni di hari Jumat. Sholat Jumat juga dilaksanakan ya sesuai dengan aturan syarat rukun yang ada di dalam tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Ini ada beberapa ketentuan sholat Jumat. Yang pertama ada yang disebut dengan syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat itu adalah syarat yang harus dipenuhi, karena itu wajib hukumnya. Ya, yang pertama adalah dia beragama Islam. Ya, kalau bukan Islam ya tidak wajib melaksanakan sholat Jumat dan tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Kemudian balik atau dewasa ya. Ini yang wajib ini. Ya, kalau anak-anak tidak diwajibkan ya. Tapi ya boleh, tidak wajib tapi boleh. Kemudian berakal, bukan orang gila. Jadi kalau orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat itu adalah orang-orang gila itu, ya. Kemudian kecuali kalau ada pengecualiannya.
Kemudian laki-laki, perempuan tidak wajib untuk melaksanakannya. Jadi laki-laki wajib, perempuan tidak wajib untuk melaksanakannya. Nah, sehat ya, orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. Kemudian menetap atau bermukim, mukim. Ya, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu yang syarat wajibnya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan syarat sah mendirikan sholat Jumat. Nah, syarat sholat Jumat ini dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dilaksanakan tempat yang telah dijadikan tempat bermukim. Di masjid-masjid ya, biasanya masjid-masjid jami yang dijadikan yang di sekelilingnya ada tempat tinggal orang gitu ya. Atau tempat bermukimnya orang, maka dia melaksanakannya di situ. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah. Tidak ada istilah orang sholat Jumat sendiri-sendiri. Orang sholat Jumat itu harus berjamaah. Nah, tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat itu dilaksanakan sendiri-sendiri. Nah, para ulama saja ini berbeda pendapat tentang jumlah ya, tentang jumlah orang untuk mendirikan sholat Jumat. Sebagian ulama ada yang mengatakan ya minimal 40 orang ya. 40 orang baru boleh melaksanakan sholat Jumat. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa minimal 2 orang. Artinya ada imam, ada jamaah ya, makmum ya, makmum. Karena imam itu dia sudah bisa merangkap sebagai khotib ya. Nah, dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya, jadi tidak boleh melaksanakan sholat Jumat di waktu asar, nggak boleh ya. Walaupun di hari Jumat. Ya, karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilus samsu. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda ya, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir, yaitu di waktu sholat duhur. Nah, kemudian sholat Jumat dilaksanakan didahului dengan khutbah ya. Didahului dengan 2 khutbah. Itu syarat sahnya. Kalau itu tidak terpenuhi maka sholat Jumat kita tidak sah. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat ini adalah perkara yang apabila Jumat itu mau sah maka harus ada khutbah Jumat. Nah, adapun syarat dan rukun khutbah Jumat, yang pertama adalah rukun khutbah Jumat ini adalah mengucapkan puji-pujian. Jadi kalau orang mau berkhutbah itu dia harus terpenuhi dulu beberapa syarat ini. Ketika dia berkhutbah maka diawali dengan alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna, dan seterusnya. Itu namanya puji-pujian. Kemudian membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Itu namanya salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengucapkan 2 kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Nah, biasanya kan seperti itu ketika orang berkhutbah. Kemudian berwasiat. Ya, harus ada wasiat di dalamnya, minimal adalah wasiat takwa. Ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah bagian dari nasihat ketakwaan. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbah ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat Al-Qur'an yang harus dibacakan di dalam khutbah kita. Kemudian berdoa untuk semua umat Islam. Allahumma ghafir lil mu'minina wal minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Kalau di antara rukun khutbah itu salah satu tidak terpenuhi, maka tidak sah ya khutbahnya. Kalau sudah tidak sah khutbahnya, maka sudah dipastikan tidak sah pula sholat Jumatnya. Nah, sehingga hati-hati ya. Jadi orang yang berkhutbah itu bukanlah orang yang sembarangan. Minimal syarat dan rukunnya terpenuhi. Ya, minimal rukunnya saja terpenuhi. Ya, kemudian bisa ditambah-tambah dengan yang lainnya. Itu yang pertama tentang rukun khutbah Jumat. Yang kedua adalah syarat khutbah Jumat. Ya. Jadi orang khutbah Jumat kapan pelaksanaannya? Dilaksanakan di hari Jumat. Ya, tepatnya sesuai dengan waktu sholat Jumat. Khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Kalau mampu berdiri. Kalau tidak mampu, maka dia boleh berduduk. Tapi harus ada ketentuan-ketentuannya. Yang khotib hendaknya duduk di antara 2 khutbah. Jadi setelah dia khutbah pertama, maka kita bisa lihat barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Nah, setelah itu dia duduk. Setelah duduk, baru dia berdiri kembali. Ya, khutbah disampaikan dengan suara yang jelas dan tegas.
Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi khutbah tuh nggak boleh lemah, nggak boleh, nggak boleh play gitu. Khutbah itu harus semangat, ya, membangkitkan semangat, memberikan nasihat-nasihat, ya, yang terbaik buat umat gitu. Nah, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Jadi sesuai dengan aturan yang ada. Tuh. Nah, khatib suci dari hadas, dari khotib itu tidak boleh dalam keadaan najis atau hadas. Khotib menutup aurat. Jadi khutbah itu harus menutup aurat. Nah, itu yang menjadi syarat khutbah Jumat. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sunnah khutbah Jumat. Nah, khutbah dilaksanakan di atas mimbar, ya. Jadi biasanya orang naik mimbar kan. Yang khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, ya, terang dan mudah dipahami. Nah, tujuan khutbah itu kan agar orang lain memahami apa yang kita sampaikan. Khotib menghadap ke jamaah salat Jumat. Ya, khotib membaca salawat, ya, sudah pasti kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di antara dua khutbah itu. Ya, khotib menertibkan 3 rukun tadi kan, dimulai dengan puji-pujian, salawat Nabi dan berwasiat. Nah, jamaah salat Jumat itu hendaknya diam. Ansitu fasma'u rahimakumullah. Diam, kamu dengarkan. Jadi jangan sampai nanti ketika khotib sedang berbicara, khotib sedang menyampaikan wasiat-wasiatnya, kita berbicara, maka hilang pahala Jumat kita. Kita hanya sekedar gugur kewajiban saja, dan itu kan kita tidak inginkan hal itu. Nah, khotib memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jamaah menjawabnya. Setelah itu khotib duduk, kemudian orang azan. Nah, khotib hendak duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sejenak, orang azan. Setelah itu baru bangun dengan alhamdulillah. Nah, ada juga sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Yang pertama, mandi. Jadi sunnah Jumat itu diawali dengan kita memandi sebelum bepergian ke masjid dan melaksanakan sholat Jumat. Kemudian apa? Kemudian pakai pakaian yang bagus yang disunahkan, ya, tapi menutup aurat. Pakai wangi-wangian, memotong kuku, yang menggunting kumis dan menyisir rambut. Kemudian mensegerakan pergi ke masjid, jangan tunggu-tunggu. Jadi jangan sampai karena khotibnya panjang, kemudian kita ke masjid itu setelah khotib turun. Khotib mengucapkan barakallah, dia dengar baru dia ke masjid. Jangan. Sebaiknya kita mendatangi masjid itu sebelum waktu orang azan, ya. Kemudian baca Al-Quran dan banyak berzikir di hari Jumat itu. Karena hari Jumat itu adalah harinya para penghulu, ya. Sebaik-baiknya hari. Kemudian memperbanyak doa dan salat atas Nabi SAW. Nah, kemudian ada juga nih sebenarnya adab melaksanakan sholat Jumat, meluruskan shaf, ya, itu wajib itu, ya. Shafnya rapatkan, luruskan. Bagaimana kalau kondisi corona seperti saat ini? Ya, sudah ada ketentuan kan? Ya, maka diperbolehkan itu. Kemudian ketika khotib berkhutbah tidak boleh berbicara. Nih anak-anak nih yang Bapak sering kali dengar nih. Kadang-kadang ketika kita berkhutbah masih ada yang berbicara. Sedangkan Rasulullah SAW menyebutkan, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah dan khotib sedang berkhutbah, sungguh kata Rasulullah engkau telah berkata-kata sia-sia. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan sampai kita ngobrol kalau khutbah sedang dibacakan. Kemudian hikmah sholat Jumat yang pertama memuliakan hari Jumat. Dan itu kan perintah, ya, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menguatkan tali silaturahim di antara kita, ya. Berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat, membangkitkan ukhuwah di antara kita. Kemudian melipat gandakan pahala dan kebaikan, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan halangan sholat Jumat. Apa itu halangan sholat Jumat? Hal-hal yang dijadikan alasan untuk kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, orang sakit, ya. Orang sakit yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat untuk pergi ke masjid. Hujan lebat, kondisinya sang hujan, kemudian angin kencang, bencana alam, maka kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi tetap kewajiban melaksanakan sholat duhur itu harus. Jadi dia tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi dia tetap melaksanakan sholat duhur. Musafir, orang lagi bepergian tidak menemukan masjid, maka dia diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman dalam kondisi perang dan yang lain-lain sebagainya, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi ingat, ketika halangan itu ada pada diri kita, bukan berarti kita tidak melaksanakan sholat. Tetap kita melaksanakan sholat duhur.
Jumat kita tidak laksanakan tapi tetap melaksanakan sholat duhur. Ya, paham ya anak-anak sekalian? Nah, saya kira kita harus memahami betul bahwa kita semua bisa melaksanakannya, ya. Terutama anak-anak yang laki-laki ini ya. Laki-laki punya kewajiban wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid yang sudah balik, ya, sudah dewasa, ya. Wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid. Sehingga tata cara pelaksanaan sholat Jumat itu juga sudah kita pelajari. Sama dengan tata cara pelaksanaan sholat-sholat yang lainnya. Tapi diawali dengan khutbah tadi. Nah, saya yakin anak sekalian bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pembahasan kita walaupun singkat, tapi padat, pada hakikatnya adalah bagaimana kita mampu mengimplikasikan atau melaksanakannya dalam kehidupan keseharian kita. Seminggu sekali, yakni hari Jumat. Kita datang ke masjid, kita berkumpul, dengar khutbah, ya. Setelah dengar khutbah kita melaksanakan sholat Jumat, ya. Mudah-mudahan anak sekalian bisa apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Nanti ada pertanyaan begini, bagaimana kalau dalam kondisi seperti saat ini, corona seperti ini, apakah tetap melaksanakan sholat Jumat? Lihat kondisi, ya. Kalau memang kondisi memungkinkan kita melaksanakan sholat Jumat, laksanakan. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, ya, dengan bagaimana penyebaran dan yang lain sebagainya, maka kita boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi tetap setiap halangan yang ada, ya, bukan berarti kita tidak melaksanakan sholat. Tetap melaksanakan sholat, tapi Jumat tadi diganti dengan sholat duhur. Ya, paham ya anak sekalian ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan dimengerti dan bisa dilaksanakan, dipraktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Wallahu alam bisawab. Nanti kalau ada yang bertanya silakan di chat aja, chat di komentar, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak titip pesan tetap jaga kesehatan, ya. Pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan jangan suka ikut rame-rame dulu lah, ya, karena kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus corona dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Salam buat orang tua dan juga salam buat keluarga yang ada di rumah. Terima kasih.